Assalamualaikum. Kalian lagi dengerin Jaladri 209. Hari ini hari Sabtu, tanggal 12 April 2025. Dan cuaca hari ini lebih cerah dari hari kemarin. Alhamdulillah. Hari ini aku mau ngebahas tentang satu buah teori. Mungkin kalian pernah dengar. Namanya Triangular of Love. Teori segitiga cinta. Yap, teori segitiga cinta. Jadi aku pernah presentasi waktu semester 2 atau 3 ya, antara 2 sama 3. Antara 2 atau 3. Aku presentasi dan waktu itu dapat materi tentang cinta dan perasaan. Dan dari sinilah aku tahu bahwa ternyata di dunia pendidikan kita juga belajar hal ini. Jadi waktu itu aku membahas satu buah teori, namanya teori segitiga cinta. Teori ini dikemukakan oleh Robert Sternberg. Sternberg mengatakan bahwa cinta agak lucu. Cinta itu dibentuk oleh 3 komponen. Yups. Sternberg mengatakan bahwa cinta itu terbentuk atas 3 komponen. Yang pertama, liking atau rasa suka atau intimasi. Kemudian yang kedua ada passion, ada gairah. Dan yang terakhir komitmen. Jadi menurut Sternberg, 3 itu cinta itu dibentuk oleh 3 komponen, yaitu intimasi, gairah, dan komitmen. Dari 3 komponen ini, Sternberg kemudian membagi jenis cinta menjadi 7 bagian, menjadi 7 jenis. Yang pertama, hubungan antara 2 orang, laki-laki dan perempuan. Jika hubungan antara 2 orang ini hanya diisi dengan 1 komponen, yakni hanya komponen intimasi. Jadi intimasi itu lebih kepada pertukaran emosi dan perasaan antara dua orang. Jadi mereka sering berbagi hal-hal yang terkait perasaan, emosional. Sedangkan gairah itu lebih mengarah ke seksual, dan komitmen itu janji, suatu tahap yang membuat 2 orang terikat dalam satu hubungan. Jadi dari 3 hal tadi, aku lanjut ke jenis cinta, dibagi menjadi 7 bagian. Sternberg membagi cinta menjadi 7 jenis cinta. Yang pertama, yang isinya hanya ketika hubungan 2 orang hanya diisi dengan intimasi atau rasa suka, itu disebut dengan persahabatan. Yap, itu hanya disebut dengan persahabatan. Kemudian yang kedua, jika hubungan 2 orang hanya diisi dengan gairah, itu disebut dengan cinta gila. Kemudian yang ketiga, apabila hubungan hanya diisi dengan komitmen, tanpa gairah dan tanpa rasa suka, tanpa intimasi, maka itu disebut dengan cinta kosong. Nah, astagfirullahaladzim. Lanjut. Yang keempat,
apabila hubungan itu hanya diisi dengan intimasi dan gairah, itu disebut dengan cinta romantis. Yang kelima, apabila hubungan hanya diisi dengan intimasi dan komitmen tanpa gairah, maka akan disebut dengan cinta persahabatan. Kemudian, sebentar. Wah. Dan yang keenam, jika hubungan itu hanya diisi dengan komitmen dan gairah, itu disebut dengan cinta bodoh. Dan yang terakhir, jika hubungan seseorang, dua orang, itu diisi dengan kesemuanya, dengan komitmen, intimasi, dan juga gairah, maka itu disebut dengan jenis ketujuh, cinta jenis ketujuh, yaitu cinta sempurna atau full love, cinta penuh. Jadi itu 7 jenis cinta menurut Sternberg berdasarkan 3 komponen yang membentuk cinta, dan itu menurut Sternberg ya, karena manusia itu adalah makhluk kompleks yang tidak bisa diukur dengan teori. Jadi itu tidak 100% akurat, karena ya itu salah satu ketertarikan mempelajari sifat manusia, karena kompleks dan rumit. Kompleks sama rumit sama ya. Jadi itu dia, semoga ini berguna, semoga menambah wawasan. Jujur dulu ketika aku presentasi soal ini, kita kan di minggu pertama bertemu dosen itu udah dibagi, kita dapat kelompok ini, dapat materi ini, dan minggu depannya presentasinya tuh diacak. Jadi kita minggu depan udah harus jadi. Entah kamu kelompok keberapa, minggu depan kamu udah harus jadi. Jadi waktu itu aku kelompok 3, tapi dapat presentasi tuh jadi 2 kelompok terakhir. Dan bayangin pertanyaannya apa? Pertanyaannya lebih kepada curhat. Gimana kalau kita beda agama, Pak? Gimana kalau kita begini? Ya begitulah, karena ketika kita membahas cinta tanpa sadar, manusia itu excited ketika kita membahas hal ini. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.